Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kata yang wajib untuk senantiasa keluar dari lisan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah merupakan tanda di antara rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan yang begitu banyak yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Ketika engkau hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kita bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan juga nikmat yang kadang kala kita lupakan. Yang baru terasa ketika nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan mengingatkan kita untuk senantiasa berlindung dan takut akan panasnya dan pedihnya azab neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah." Maka takutlah kalian, bertakwalah kalian, berlindunglah kalian, mintalah perlindungan dari panasnya api neraka yang bara apinya berasal dari bebatuan dan jasad manusia. Berkaitan dengan api neraka dan juga jasad manusia yang membakarnya, mengingatkan kita akan sebuah kisah. Sebuah kisah yang dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang tatkala Abu Hurairah meriwayatkan kisah ini, beliau tak sadarkan diri berkali-kali saking dahsyatnya kandungan dari dalam kisah ini, saking besarnya kabar yang Nabi beritakan dari apa yang ada dalam kisah ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan satu hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah." Sesungguhnya manusia pertama, golongan-golongan di antara golongan manusia yang pertama kali diadili dan dihisab dan dihukum pada hari kiamat nanti, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 golongan. Yang pertama adalah rajulun ustushhida, orang yang meninggal, yang wafat karena mati syahid. Yang mana mati syahid, gugur di medan jihad, adalah keutamaan yang luar biasa. Fa'utiya bihi, maka orang tersebut didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu, maka diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah titipkan padanya. Fa'arrafaha, dan ia mengakuinya tentang nikmat-nikmat tersebut yang Allah berikan padanya. Maka Allah tanyakan, "Fama amilta fiha?" Untuk apa engkau pergunakan nikmat yang aku titipkan padamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ia katakan, qataltu fik hatta stushhidtu, sungguh aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku gugur dan mati syahid.
Kemudian Allah katakan, kadzabta, sungguh engkau berdusta. Fa innaka fa'alta liyuqal annaka jari. Karena sesungguhnya engkau melakukannya hanya agar mendapatkan gelar sebagai seorang kesatria, sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemberani wa qad qil, dan engkau telah mendapatkannya. Fasahiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Maka ia diseret dengan wajahnya, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini adalah golongan yang pertama yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Golongan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa isma' ya talibal ilm, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seseorang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membacakan Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, maka ia didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu, maka ia diingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya, berupa kemampuan dalam memahami agama, kepiawaian dalam menyampaikan agama, kefasihan dalam melafadzkan kalam Allah Azza wa Jalla. Fa'arrafaha, dan dia mengakuinya. Maka Allah tanyakan padanya, fama amilta fiha, untuk apa engkau pergunakan nikmat yang aku titipkan padamu? Maka ia katakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu, aku mengajarkannya, dan aku membacakan Al-Quran untukmu ya Allah, untuk mendapatkan keridhaanmu. Maka Allah katakan padanya, kadzabta, sungguh engkau berdusta. Fa innaka fa'alta, karena sesungguhnya engkau melakukannya li an yuqal, untuk mendapatkan gelar annaka alim, annaka qari, untuk mendapatkan gelar bahwa engkau adalah seorang yang alim, bahwa engkau adalah orang yang soleh, bahwa engkau adalah seorang qari, qad qil, dan engkau telah mendapatkannya. Fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar, maka ia diseret dengan wajahnya, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Dan golongan yang ketiga yang menjadi bara api neraka pertama, yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, adalah orang yang Allah berikan harta. Rajulun atahullahu malan, orang yang Allah berikan harta sampai tidak ada dari pintu-pintu kebaikan kecuali ia titipkan hartanya di sana. Tidak ada peluang-peluang untuk menginfakkan hartanya kecuali ia infakkan hartanya di dalamnya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, maka ia didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah titipkan padanya berupa keluasan harta, sehingga ia mampu untuk berbagi kepada setiap yang membutuhkan. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan dari nikmat yang aku titipkan padamu? Maka ia katakan, ma taraktu min sabil tuhibbu an tunfaqa fihi illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada jalan kebaikan yang engkau ridhai untuk aku berinfak di dalamnya kecuali aku berinfak di dalamnya ya Allah. Maka Allah katakan padanya, kadzabta, sungguh engkau berdusta. Fa innaka fa'alta li an yuqal annaka jawad, karena engkau melakukannya untuk mendapatkan gelar sebagai seorang yang dermawan, sebagai seorang yang senang berbagi, sebagai seorang donatur besar, sebagai seorang yang memiliki jasa yang besar. Faqadqi, dan engkau telah mendapatkannya. Fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar, maka ia diseret dengan wajahnya dan ia dilemparkan ke dalam api neraka. Maka inilah tiga golongan manusia yang pertama kali diadili di hari kiamat nanti, dan dengan jasad mereka membara api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari perilaku golongan-golongan dari tiga golongan yang Rasulullah SAW sebutkan ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah
wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling Rasul khawatirkan, akhwafu ma akhafu alaikum. Kata Rasul, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan umatnya, tapi yang saat itu ada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat yang keimanannya tidak diragukan lagi, yang kualitas ketakwaan mereka tidak lagi dipertanyakan. Maka Rasul katakan pada mereka, akhwafu ma akhafu alaikum. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, sesuatu yang tersembunyi di antara syirkul asghar, di antara syirik kecil. Apa itu kata Nabi SAW? Air ria, itu adalah ria. Senang dengan pujian manusia dan mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dalam niat-niat dari amal soleh yang dilakukan. Maka ketiga golongan tadi adalah bukan golongan manusia yang kita lihat sebagai ahli maksiat, bukan pezina, bukan peminum khamar, bukan pembunuh. Mereka orang-orang yang seandainya mungkin kita lihat hari ini, orang-orang tersebut ada di sekitar kita, atau bahkan mungkin hal tersebut bisa jadi mengancam kita. Maka bersihkan hati kita, bersihkan niat kita dari berbagai bentuk keinginan dari amal soleh kita, selain daripada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu dan tidak berani untuk mengkhianati rekan kerja kita, kalau kita tidak berani untuk mengkhianati keluarga kita, maka harusnya kita tidak lebih berani untuk mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dalam niat-niat ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa mampu untuk mengikhlaskan segala niat dalam amal soleh kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekhilafan kita, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang disadari maupun yang tidak disadari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang istiqomah di atas keimanan dan amal soleh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syaqiyya wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.